Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini selamat sore. Ini dengan Mas Joko lagi. Kita cek apa itu melonnya part 2 ini guys. Lanjutannya yang kemarin saya kesini Mas Joko waktu ya usia masih 5 hari. Nah 6 hari kalau nggak 5 hari waktu itu. Terus saya repot terus nggak bisa ini sekarang ngurusin pembentukan lahan. Ini kapan sebelahnya ini dibangun ini? Nah, insya Allah ntar ada. Insya Allah. Nah ini banyak yang komentar katanya masa modal 40 juta berpenghasilan 14 juta tiap satu kali panen. Nah banyak yang nggak percaya. Kalau nggak percaya ke sini, kalau saya bohong saya ganti. Pulang saya kasih uang 14 juta. Ini nggak serius gitu loh. Kalau nggak tahu itu jangan ini ya guys. Jangan nganu. Soalnya cari uang itu sebenarnya juga enak-enak piye enak-enak susah gitu loh. Nah ini usia berapa ini Mas Joko? Usia sekitar 22 hari. Nah ini saya datang lagi ke sini usia 22 hari kayak gini guys. Pohonnya gemuh-gemuh ya, maksudnya gemuh itu ini guys, gemuk karena ini cuaca bagus ya Mas. Cuaca bagus, panas. Cuaca bagus panas. Kalau panas bagus. Nah itu berarti ini mulai besok sudah ada yang perkawinan ya Mas? Ini ada satu yang disilang. Oh ya. Oh tadi. Oh ya ini guys. Kan dipotong ujungnya. Ya ini nih. Diambilin bunga dari sini. Ini nyilang gini. Nyilangnya Ini kan kayak bunga gitu. jantan. Ini bunga jantan. Bunga jantan. Masukin bunga betina. Bunga betina kayak laki-laki dan perempuan gitu guys. Masuk gitu. Nah terus tapi ininya diputus dibuat tanda bahwa sudah disilangkan gitu. Nah kalau kan kemarin banyak yang tanya WA-nya Mas Joko ya, mau belajar. Kalau belajar langsung datang ke sini aja ya, alamatnya sudah saya kasih tahu kan. Ngobrol-ngobrol di sini boleh gitu loh. Atau kalian siapkan tempat kayak gini, contohnya kan kelihatan, terus nanti dibimbing ya Mas. Iya. Kalau ini kok nggak percaya, kalau di desa kok setor di supermarket mana banyak yang bully kata netizen kan, kalau yang nggak tahu ya kayak gitu. Lewat supplier. Nah lewat supplier sudah ada yang ngurus gitu loh. Ini kemitraan. Nah ini sudah dikontrak guys. Jadi ini buah belum berbuah masih datang benih itu sudah dikontrak harga. 14.000 sekilo dan ini menghasilkan satu. Kalau 1.000 ya misalkan 1 ton ya. Nah ini bikin gampang loh guys ya, 1 ton. Nah 1 ton itu kalau kali 14.000 berapa guys uangnya? Nah 14 juta kan. Potong biaya produksi. Nah dipotong biaya produksi itu cuma 2 juta guys. Nah terus lahannya ini memang 40 juta habisnya. Kalau nggak percaya tanya ini orangnya. Nah kalau masa modal 40 juta bisa menghasilkan 14 juta, kerja apa gitu. Masa kan mungkin yang mereka pikir melon-melon biasa. Nah ini bukan melon biasa guys, ini kirim ke Jakarta, masukin supermarket kayak gitu guys. Memang kalau di internet kalau nggak percaya cek harganya sendiri. Saya pertama dulu juga wah hoak ini gitu. Setelah saya kan nggak mungkin kan gitu loh, ngomong buat apa kita ngomong hoak gitu loh, nggak ada untung ya Mas. Kita ngomong ini sharing supaya yang punya modal terus bingung mau usaha apa bisa ini bisa segera nentuin usaha. Loh ini belum dikawinkan tapi kok sudah kayak ada itunya. Besok mekar nih Mas. Besok. Kan kalau bunga cewek udah ada. Yang bunga cowoknya kayak gini. Bunga cowoknya kayak gini guys. Nah memang butuh belajar guys. Saya sering kesini tapi belajarnya belum. Dan makanya kalau kalian komentar saya nggak balas itu karena saya juga belum nggak sepintar Masnya yang punya gitu loh. Nah kayak gitu. Enak ya Mas, kayaknya bangun tidur ini tadi. Bangun tidur hasilnya katakanlah 6 juta per bulan. Enak. Saya aja nggak mau balik ke Jepang ini, makanya lahan saya itu saya susun nanti biar bisa buat kayak gini guys. Melon. Loh, bagus ya Mas. Loh ini loh guys, maksudnya kayak gini loh yang saya maksud. Pohonnya besar gitu loh. Ini kalau pohonnya besar ini Mas. Kalau ininya besar, iya. Buahnya insya Allah besar. Oh ininya ya batang ini, tangkai buahnya ini kalau besar ya besar guys. Nah
Terus ini kalau kayak gini kayaknya per batangnya ini menghasilkan 1 kilo lebih guys. Itu pasti lebih. bikin gini, kalau pas misalkan bagus buah satu di bawah 1 kilo lebih, ntar daun ke 16 iya. kita buahin lagi, kita bisa jual di luar. Laris kan melonnya beda sama melon yang di pasar. Iya, melon yang dibakul itu ya betul. Nggak pakai pestisida jadi aman konsumsi. Nah, ini inspirasi banget bagi kalian yang mungkin baru pulang dari luar negeri bingung mau kerja apa. Saya kemarin kesini masih daun yang ini guys, kita kesini itu masih daun yang cepet, ini yang satu bawah. Malam, 1 sekilan. Nah 1 malam itu gini guys, berapa senti guys? Ini 20. Ya sekitar 20 loh. Bagus. Insya Allah ini panennya bagus ya Mas, amin. Saya itu setiap sini panen pasti ngerasain guys, rasanya memang beda. Saya kira kayak kalian mungkin yang di Taiwan juga saya pernah kan melon yang memang enak, ya kan? Ada, yang di Jepang juga ada. Ini Mas, calonnya bos kan sekarang nambah petani, adik saya ponakan, iya. Itu sama yang di sana 2. Terus bos sekarang buka lagi supermarket, rencana mau diekspor ke Singapura sama Malaysia. Loh, nah ini malah mau diekspor ke Singapura sama Malaysia loh. Ini buahnya memang bagus guys. Maksudnya ya kalian yang mungkin pernah ke Jepang ya, atau yang masih di Jepang, kalian tahu kan harga melon di Jepang bisa 400.000, 500.000. Nah, kalau kita ngomongin melon sini, di sini juga ada melon yang mahal guys gitu loh. Nah, kayak gitu. Yos, yang tanya-tanya alamatnya selalu saya tulis di komentar bahwa alamat lengkap bisa langsung cari di sini kalau saya dikira hoak ya. Nanti apalagi pas panen ke sini ketemu sama bosnya. Beli berapa ini bos 1 kilo gitu. Bukan yang melon di pasar-pasar kita ya, beda ya. Kalau di pasar-pasar kita itu memang apa harganya 4.000, 5.000 1 kilo, ini bukan guys. Ini soalnya kalau yang itu yang melon bebasan itu lokal itu guys ya. Ya ini apa itu kan bisa dibuahkan sampai berapa itu? 4-3 kan itu. Nah, itu mungkin lebih ribet lagi apalagi kalau sudah kena penyakit apa itu? Ya, penyakit itu loh yang biasanya penanaman tiba-tiba pertama, mati. Bagus. Terus kedua kan unsur hara tanah habis otomatis. Terus apa namanya, hama udah tahu lokasi kalau di situ ada buah. Ada buah. Yang kedua biasanya kacau. Kalau pakai greenhouse modal awal ya memang berat. Memang berat kalau orang seperti saya. Ya, tapi cuman untuk hasil kedepannya kan biaya produksi cuma 2 juta. Kalau liar setiap 2 hari sekali harus nyemprot. Harga pestisida paling murah 40.000. Itu tinggal kalikan aja. Nggak mungkin sekali semprot, paling sebotol nggak cukup. Iya. Paling nggak 1.500 ininya. Betul. Pohonnya. Kalau Mas Joko ini dulu benar-benar belajar ya guys, maksudnya benar-benar ikut seminar, benar-benar mengeluarkan uang untuk mengerti. Nah, kalau seperti saya ini sebenarnya bisa saja guys bikin kayak gini gratis, belajarnya dari Mas Joko, dibimbing karena masih family ya. Terus ya itu tadi loh, pokoknya yang ngomong hoak main ke sini kalau hasilnya dengan modal 40 juta ini nggak menghasilkan 14 juta ya, Anda pulang saya kasih 14 juta loh. Serius gitu loh. Saya itu nggak suka ya kalau saya ngomong jujur terus ada netizen ngomong hoak-hoak. Kesini aja kenalin saya dulu gitu loh. Nah kayak gitu. Kalau belum kenal jangan bilang hoak-hoak. Nah berani nggak kalau saya yang benar terus kamu yang datang ke sini ngasih saya 14 juta, nggak berani kan? Nah kayak gitu. Jadi kalau belum tahu detail nggak boleh bilang hoak gitu loh. Saya pun kalau belajar sama orang nggak pernah saya ngomong wah orang ini bohong. Dipelajari dulu. Cari informasi dulu. Oh, kalau benar-benar hoak kita nggak apa-apa tulis hoak kalau hasilnya segitu dengan modal 40 juta. Nah, kayak gitu. Kalian ini yang mau investasi ke saya ada investasi proyek itu Mas Joko. 100 jutanya setiap bulan saya kasih penghasilan 2 juta. Ini kan bukan menjanjikan yang manis, kalau ngasihnya 4 juta, 5 juta itu jelas bisa-bisa penipuan. Nah ini memang hasilnya sedikit tapi pasti. Tapi daripada ini bukan bunga bank ya, memang
saya mau investasi proyek. Bagi hasil lah. Nah, bagi hasil bukan tentang ini. Ya nanti kedepannya juga mungkin perginya saya ke ladang melon juga. Karena orang merantau tuh lama-lama pasti kembali. Ya, pas kembali itu bingung. Nah, pas Duitnya kembali. mau diapain usahanya? Nah. Soalnya pengalaman di luar sama di dalam negeri beda. Beda. Mau diterusin yang di luar negeri Nggak bisa. nggak bisa. Kecuali yang ini ya, yang di Jepang sudah ikut orang Jepang budidaya melon. Nah, dikembangkan lagi tuh bagus di Indonesia. Nah, ya nggak di Jepang saja, di Taiwan, pokoknya di mana saja lah kalian yang berada di perantauan, ngumpulin uang. Ini ada inspirasi apa itu? Inspirasi greenhouse untuk budidaya melon. Sudah harganya dikontrak. Daripada bikin kandang ayam guys, atau kandang puyuh yang kemarin. Nah, ya mereka hasil, tapi untuk segi resiko ini cuma 2 juta. 2 juta. Ini cuma 2 juta resiko. Istilahnya jelek, nggak mungkin rugi. Nggak mungkin rugi. Ya, 2 juta pasti dapat. Nah, pasti dapat 2 juta. nah, buruk-buruknya gini aja guys, dapat 5 juta, yang 3 juta yang ngerjain kayak pemiliknya. Jadi gini guys, yang saya kasih tahu waktu itu loh. Kalau kita usaha, kita kerja itu kerja kita digaji gitu loh. Nah, nanti selebihnya gaji itu keuntungan benar-benar ditabung buat ngembaliin modal host ini. Ini sudah kembali ya Mas ini modalnya. Kembali. Nah, itu loh. Ini saya yakin juga gitu loh, tapi masih persiapan lahan. Kayaknya saya nggak tahu guys kembali ke Jepang atau tidak ini, karena ya ini tertarik sama melon ini. Ya memang sih kalau kembali ke Jepang hasilnya pasti, tapi masa orang mau ikut orang terus, ya kayak gitu. Tapi saya tidak menganjurkan bagi pemula ya. Kalau pemula silahkan pergi ke Jepang mencari modal dulu, atau ke negara sesuai tujuan Anda masing-masing. Semoga sukses membawa modal pulang dan apa itu menciptakan lapangan kerja di rumah. Di negara sendiri lah. Nah, ini Mas Joko juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nanti waktu apa itu Mas? Waktu Nyilang, waktu tanah. mengaduk tanah kayak ini kan diaduk kan guys. Nah, diaduk. Habis tanam kan diaduk. Nah kayak gitu. Jadi kita bermanfaat bagi lingkungan. Nah, Terus enaknya gini Mas, waktu panen Nah. yang metik orangnya bukan kita, dari bos, dari bos mitra. yang dari mitra ya. Karena ada cara-cara metiknya juga, nggak asal potong ya. nggak asal potong. Nah, itu kan nggak kayak melon-melon di pasar buah yang asal potong gitu guys. Ini memang kayak gitu. Rangkainya di bawah, terus ciri-ciri matangnya juga harus yang orang Yang sana yang tahu ya. Berarti kalau datang ke sini dicek dulu siap. Siap. Triknya apa manisnya? Manis. Dicek dulu pakai alat. Standarnya paling enggak 14. 14 ke atas petik. Langsung Randomannya itu loh. rumah bos di stiker kirim Jakarta. Nah, itu loh. Ini lah gini guys. Ya kita bisa usaha ayam petelur, ayam pedaging, puyuh, tapi kotorannya kan bau kan guys. Kalau kita memang nggak jauh-jauh dari rumah tetangga kita itu sebenarnya mengganggu hidup seseorang. Nah, kalau saya berprinsip seperti itu. Tapi kalau yang sudah ternak ya nggak apa-apa. Yang penting kalau Anda sudah merasa mengganggu lingkungan, yang baik ya sering-sering ngasih apa itu telurnya, sering-sering ngasih ayamnya ya kan. Ya kayak gitu aja saran dari saya. Semoga bermanfaat. Saya sendiri juga masih belajar. Kalau banyak salahnya mohon maaf. Tapi setidaknya saya nggak pernah guys ngomong hoak ya guys. Ini ketemu pemiliknya sendiri, saya sangat emosi kalau ada orang ngomong hoak. Modal 40 juta mana bisa menghasilkan 14 juta. Ya bisa cuman kan kita harus tahu caranya. Jadi petani itu nggak harus malu. Nah, Sekarang ikuti zaman petani modern lah. ya. Pakai hidroponik, nggak konvensional. Tapi kita ngelihat yang kayak gini cabai ini seandainya di dalam sini Tuh, namanya porong nggak ada lah. Nggak ada. Itu loh guys. Nah, ini Cabai. contoh cabai guys. Kalau di dalam greenhouse guys. Yang di luar sama sini yang kemarin kan bikin banyak yang anak-anak baru bikin konten tentang cabai keterak porong. Nah, kalau di dalam nggak ada porongnya sama sekali. Nah, sebenarnya itu tapi ya kalau sama melon tetap cabai kalah. Soalnya harganya naik turun. Cabai ini nggak bisa 1 bulan Panen. Nah 2 bulan ini juga bulan belum baru bisa bisa
bulan juga masih baru ada merah yang mulai yang dari ranting yang paling besar. Jadi untuk untuk ini tetap menang melon ya Mas, menang melon karena sudah didatangin binihnya, sudah kontrak panennya nanti Pupuknya per kilonya, dimodalin. ya, pupuknya dimodalin, pokoknya enak. Tinggal maksudnya orang awam juga misalkan mupuk tinggal dibikinin, tinggal mupuk, Iya. nggak usah ribet kita ngerakit. Ini ya cuman karena Mas Joko sendiri modalnya modal nekat ya Mas, modal nekat, modal hutang bank ya Mas. Hutang bank. Nah hutang bank, tapi alhamdulillah sudah ini guys, sudah pulih. Tapi ya ini karena modalnya nekat, kenapa cuman habis 40? Karena pakai bambu guys. Nah yang pakai apa tuh, galvalum. Iya, galvalum yang bulat itu juga bisa. Kemarin saya tanya itu rangka semua full habisnya enggak sama plastik, cuman rangka doang 22 juta. Cuman tapi kapasitas berapa? Sama ini? Sama. 1000 berarti tinggal mikir plastiknya ya itu. Plastiknya. Berarti kira-kira habis berapa Mas kalau sama plastiknya, sama tirainya ini siap? Kalau plastiknya yang kemarin terakhir kata bos kan, waktu kemarin saya beli ini masih 11. Iya. Sekarang katanya 12,5 yang merek Toyotani yang Jepang. Iya. 200 mikron itu apa kandungan UV-nya. Nah, ini ada rumusnya guys, bukan ini memang plastiknya dari Japan sana guys, ini bukan asal-asalan plastik. Jadi memang diperhitungkan, nanti kan ada pengaruh fotosintesis kan ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini karena Mas Joko modalnya juga modal nekat, jadi kayak gini masih ada kayak robek. Seharusnya kayak gini nggak ada. Biar harusnya. Apa itu lebah, apa penyengat buah itu loh guys, nggak masuk. Kayak gitu guys, namanya juga ya, semoga ini Mas Joko punya hasil yang selalu bagus supaya cepat bisa bangun yang sebelah ya Mas. Iya. Nah kita doakan bareng-bareng karena Mas Joko ini benar-benar modal nekat guys, modal nekat hutang bank. Nah, nggak keluar negeri, keluar negeri, nggak apa, kesibukan sehari-hari selain ini apa Mas? Jualan sayur. Nah jualan sayur itu loh, serius guys. Tapi alhamdulillah kenal ini ya Mas. Karena jualan sayur saya kenal ini, ngeliat ini tertarik, padahal saya nggak punya modal, cuman modal nekat. Nah, yang modal nekat aja berani, terus kalian yang punya modal kok masih bilang bahwa itu buat uang itu kalau kita nggak segera buat apa itu guys, usaha. Memang ada di ATM kita, tapi gesek habis guys. Saya ini loh contoh 6 bulan di rumah ini gesek habis guys gitu loh. Ya kayak gitu. Harus segera menentukan apa usahanya ya guys. Soalnya gini, apa itu, seenak-enaknya pulang dari luar negeri itu sesantai-santainya paling cuman kisaran bulan, 3 bulan, lama-lamanya 1 tahun. Nah itu habis itu pusing. Nah gitu loh. Ya mungkin kalau bikin rumah Mas Joko sudah ayam, tapi ayam tanpa penghasilan. Iya. Rumah tingkat megah tidak berpenghasilan banyak. Nah itu salah gitu loh. Bagi pemula ya. Bagi pemula. Nah usaha dulu baru rumah. Soalnya kayak saya yang nekatnya nggak mikirin rumah dulu, usaha nggak dulu. Nggak mikir rumah dulu. Nah nanti saya cuplik rumahnya Mas Joko ya. Semoga kalian dapat inspirasi dari Mas Joko yang nekat dan berpenghasilan 6 juta per bulan. Yes. Kita gampangkan aja 6 juta per bulan karena ini panennya 55 hari guys, katakanlah 2 bulan. Kalau punya 2 greenhouse berarti saya 1 bulan panen. Nah panen iya betul. Nah dibikin apa itu gantian ya Mas, dibikin gantian, penghasilan bisa 12 juta bersih per bulan jadi ya. Insya Allah kalau saya udah punya 2 pensiun dari jualan sayur. Nah itu loh, doakan guys, kita aminkan, amin. Soalnya kerjanya kan dari jam 6 pagi, jam 8 sudah pulang. Kalau di greenhouse. Iya, terus tidurnya normal. Kalau jualan sayur bangun malam, pulang siang. Jadi banyak dihutang sana sini. Enggak sehat lah. Enggak sehat. Ini di dalam ngirup oksigen terus di bawah pohon-pohon sehat. Iya, sehat. Tanpa pestisida. Iya. Iya kayak gitu. Nanti saya kasih cuplikan rumahnya Mas Joko ya guys. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon kita doakan bareng-bareng semoga Mas Joko bisa segera nambah yang 11 itu guys, biar apa ekonominya segera tata, terus segera bisa bikin rumah ya Mas. Ya, amin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini guys rumahnya Mas Joko guys.
beliau juga mau bangun rumah tapi ditunda. Iya Mas, mau bangun rumah tapi ditunda. Ini beli. Nah, rumah jangan gubuk Mas. Nah ini juga sudah beli besi-besi dari hasil itu tadi guys. Sebagian ya Mas. Nah ini juga sudah beli genteng-genteng. Nekat. Ini tinggal sama ibunya ya Mas. Mas Joko ini tinggal sama ibunya. Nah ini dulu kerja di Jakarta. Pulang. Karena orang tuanya sudah tua, sepuh itu tua ya guys. Nah akhirnya itu ranjang sayurnya ini, ranjang sayurnya jualan sayur dunia, terus nekat hutang bank buat usaha itu dan alhamdulillah ada hasil. Nah itu, nah dikira nanti orang kaya, bukan, nekat ya Mas modalnya. Nah modalnya nekat. Semoga hasil terus, bisa bangun sebelahnya, terus dua-duanya punya hasil, terus bisa cepat bangun rumah ya Mas. Amin amin amin. Doanya guys. Ya udah guys, sekian dari saya, gitu aja. Ini tadi saya ngasih tahu rumahnya Mas Agus. Nah ini, maaf ya Mas. Iya. Nah ini dapurnya juga masih kayak gini mbokku kayak lo guys. Nah ini dapurnya juga masih kayak gini. Nah serius, saya nggak hoak, saya bukan tukang hoak. Bantu doa supaya melonnya Mas Joko ini selalu berbuah dengan baik dan Mas Joko segera bisa bangun house lagi, bukan dari uang hutang tapi dari hasil melon. Terus kedua house-nya nanti bisa menghasilkan untuk bangun rumah guys, amin.